Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormati Ibu-ibu Ketua dan Pimpinan Ranting Asia yang kedua, saudara hadirin yang berbahagia, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita manfaatkan untuk hal yang produktif, yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua, khususnya untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dan inilah yang harus kita rasakan sebagai nikmat yang paling besar. Dan untuk mensyukuri nikmat itu adalah dengan mempelajari Islam itu. Karena dengan mempelajari Islam itu dengan baik, insya Allah kita dapat mengamalkan Islam itu dengan lebih baik lagi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau berislam saja kemudian mandek, tidak belajar tentang Islam itu sendiri, lambat laun imannya akan melemah, keislamannya akan rapuh karena tidak ditingkatkan ilmunya. Kemudian pada akhirnya dia akan mudah tergoda untuk berpindah atau keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Maka semangat ibu-ibu lantik ini harus terus digelorakan, karena ujung tombak dakwah Muhammadiyah Aisyah itu ada pada pengajian. Kalau pengajian tidak ada, maka sekalipun ranting itu eksis, tidak disebut eksis karena tidak ada pengajiannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemarin di WA untuk menyampaikan materi khusus tentang keimanan kepada hari akhir, khususnya pasca alam barzakh. Kemudian ditanya kira-kira berapa kali atau berapa tema Ustaznya. Saya coba hitung 6, yaitu kebangkitan, pada mahsyar, hisab, sirat, surga, neraka. Jadi 6 semua. Tapi kalau seandainya bisa kita sempitkan, ya bisa cuma 3 atau 4 pertemuan saja. Tapi itu saya serahkan kepada pimpinan ranting untuk mengaturnya. Saya hanya menyampaikan. Nah, setelah di alam kubur kemudian terjadi kiamat dengan tiupan sangkakala pertama, terjadi kehancuran alam semesta ini. Kalau dalam surat Al-Qari'ah itu digambarkan manusia itu seperti anai-anai, seperti serangga yang berterbangan ke sana kemari tidak beraturan, saking kagetnya mereka sehingga bertumpuk sana bertumpuk sini, seperti belalang yang rombongan belalang itu yang tidak tahu jelas arahnya karena ketakutan mereka terhadap hari itu. Bahkan burung yang tadinya berat itu seperti kapas. Ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yaqumun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihtim. Itu gambaran kiamat. Tapi itu tiupan sangkakala yang pertama. Sebenarnya kita mulai dari situ setelah alam barzakh. Dan kita langsung untuk mempersempit, yaitu pada sangkakala kedua, yaitu dibangkitkannya kembali manusia dari kematiannya. Antara sangkakala pertama dengan sangkakala kedua itu menurut
meniup sangkakala itu juga mati. Ya, jadi dalam keterangan hadis itu malaikat maut ditanya, siapa yang masih hidup? Ya, malaikat Jibril. Kemudian Allah berkata, matikan malaikat Jibril. Maka malaikat maut melaksanakan tugasnya, malaikat Jibril dimatikan. Terus ditanya, siapa yang masih hidup? Saya. Kemudian Allah kata, matilah kamu. Maka malaikat maut mati. Kemudian Allah mengatakan, siapakah pemilik kekuasaan saat ini? Limanil mulkul yawm. Ya. Sampai 3 kali. Allah bicara sendiri, tidak ada yang mendengar karena makhluknya sudah mati semua. Limanil mulkul yawm. Siapa pemilik kekuasaan hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Pemiliknya adalah Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Tunggal. Makanya kita membaca apa? Maliki yaumiddin, ya, penguasa tunggal hari pembalasan. Nah, setelah 40 tahun berlalu, ditiupkan lagi sangkakala yang kedua. Setelah malaikat Israfil dihidupkan lebih awal. Ya. Kemudian terjadilah kebangkitan. Nah, kita pada sore hari ini akan belajar bersama tentang al-ba'ats atau kebangkitan. Bagaimana konsep kebangkitan itu, apa bukti rasional kebangkitan itu, dampak hari kebangkitan di dalam Al-Quran, dalam keimanan kita. Kita mulai dari penjelasan makna bahasanya. Secara bahasa berasal dari kata yang berarti membangkitkan atau menghidupkan dan menggerakkan sesuatu. Nah, itu artinya al-ba'ats. Ya. Dalam kiasan bahasa Arab disebutkan mengirim atau membangkitkan onta yang sedang diam. Itu juga disebut ba'ats. Kemudian secara syariat atau secara istilah, menghidupkan kembali orang-orang yang mati dan mengeluarkan mereka dari kubur dalam keadaan hidup untuk dihisab. Itu namanya kebangkitan. Orang menyebut reinkarnasi. Ya. Dalam bahasa agama kita adalah al-ba'ats, yaumul ba'tsi wal jazaa, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Inilah yang tidak diimani oleh banyak manusia, karena bagi mereka yang kalau sudah mati jadi tulang belulang masa bisa dibangkitkan. Nah, nanti ada dari logikanya seperti apa. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa al-ba'ats adalah tempat al-ma'ad, tempat kembali dan bangkitnya ruh serta jasad pada hari kiamat. Jadi walaupun sekarang sudah jadi tulang belulang, mungkin jadi debu karena di kremasi atau naben, atau mungkin sudah dimutilasi dan seterusnya, itu tetap akan mampu dibangkitkan. Nah, itu makna kebangkitan. Berapa jumlah kata kebangkitan di dalam Al-Quran? Totalnya ada 67 kata dengan berbagai bentuknya. Ada 28 kali berupa fi'lul mudhari. Apa itu fi'lul mudhari? Kata kerja yang sekarang dan yang akan datangnya. Jadi misalnya yadhabu, yarji'u, nah itu fi'lul mudhari. Kemudian kata perintah itu ada 5 kali. Bentuk masdar atau kata benda itu 5 kali. Isim maf'ul atau objek itu 9 kali. Fi'il madhinya itu 20 kali. Nah, kita lihat contoh ayatnya. Fi'il madhi misalnya, tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah mati kalian agar kalian bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah. Mana fi'il madhinya ba'atha?
Kemudian fi'il mudhari misalnya dalam surat An-Nahl ayat 38. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atullahu may yamut. Ada kata yab'atu. Nah, itu fi'il mudhari. Fi'il amr, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ada kata wab'ath, ib'ath itu fi'il amr. Dalam hal ini diartikan utuslah, ya, itu Nabi Ibrahim agar nanti di kota Mekah itu lahir seorang nabi untuk diutus oleh Allah sebagai rasul, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian ada ismul maf'ul, mab'utsun, ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin 'adzim. Kemudian ada bentuk masdar atau objek, ya. Ma khalqukum wa ma ba'thukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Dan yang lain-lainnya. Ini sekedar contoh saja. Intinya bahwa kata al-ba'ats dengan segala derivasinya dan juga maknanya itu total berjumlah 67 di dalam ayat-ayat Al-Quran. 3 terminologi serupa atau yang mirip dengan makna ba'ats, ya. Ada kata al-ihya, menghidupkan, memberikan sifat hidup setelah kematian. Allah yang punya wewenang tentang hal ini, karena Allah yang maha menghidupkan. Maknanya lebih luas dan umum dalam mengembalikan kehidupan. Kemudian ada kata an-nusyur, kehidupan pasca mati dan menyebarnya manusia secara masif dari kuburan menuju pada mahsyar. Itu disebut dengan an-nusyur. Kemudian ada al-ikhraj, mengeluarkan, berpindahnya jasad dari tempat asalnya atau keluar dari bumi, dari kubur. Ini adalah proses fisik yang sangat spesifik. Nah, jadi sudah mati, sudah jadi tulang-tulang, dibangkitkan lagi, dikeluarkan. Nah, ini sejumlah kata yang maknanya dekat dengan al-ba'ats. Kemudian bukti logika, ya. Bukti logika yang pertama, analogi penciptaan pertama, nasy'atul ula. Dalam surat Yasin ayat 78 sampai 79 terdapat penjelasan wa daraba lana matalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli syai' wa huwa bikulli khalqin 'alim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu dengan kematian seseorang, dengan terjadinya kiamat? Siapa yang bisa membangkitkan? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali pertama. Di mana bukti logikanya? Akal sehat menyepakati bahwa merakit kembali sesuatu jauh lebih mudah daripada memulai dari ketiadaan total. Ya, misalnya ada mobil rusak sama sekali kan, oleh ahli mesin atau ahli mobil itu kan bisa dirakit kembali dibanding dia buat yang baru. Lebih sulit membuat yang baru. Kalau sudah dibangkitkan seperti sedia kala sebelum dia wafat itu lebih mudah, ya, karena sudah dilakukan penciptaan sebelumnya. Nah, itu logika pertama. Maka diabadikan logika itu di surat Yasin, ya. Bal yuhyiha qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Logika kedua, zat yang mampu mengubah tanah tandus menjadi kehidupan yang bergejolak melalui air hujan, mutlak mampu menghidupkan jasad manusia dari debu. Tanah bisa dihidupkan, tanah gersang bisa dihidupkan menjadi subur. Fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun.
lalu kami turunkan hujan di daerah itu, yaitu tanah yang kering, ya. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Jadi yang tadinya tidak subur, tandus, kering, ya, bisa tumbuh-tumbuhan dan berbagai buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Ya, itu perumpamaan. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. La'allakum tattaqun. Jadi ini logika kedua, tanah yang tandus bisa Allah hidupkan. Manusia atau jasad yang sudah mati, sudah jadi tulang-tulang, juga bisa Allah bangkitkan. Logika ketiga, tidur sebagai kematian kecil atau wafat kecil, wafat sugro. Jadi saudaranya kematian itu tidur. Setiap malam kesadaran kita dicabut, sehingga tidur itu disebut wafat kecil, wafat sugro. Dan setiap pagi kesadaran itu dikembalikan. Bangun tidur adalah simulasi mikro dari kebangkitan. Karena itu doa sebelum tidur apa ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismika. Nah, bismika amut, ada kata amut. Kita mau mati atau mau tidur? Mau tidur kan? Tapi doanya mati. Ya kan? Itulah karena tidur itu mati kecil. Ketika bangun doanya apa? Ahyana ba'dama, setelah kita mati, yang telah menghidupkan kita setelah kita mati. Itu konsep tidur dalam pandangan Islam. Mungkin dalam pandangan ilmu lain istirahat, menyegarkan tubuh, ya. Tapi dalam pandangan spiritual itu adalah kematian sementara, tapi rohnya nanti dikembalikan lagi oleh Allah. Makanya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita akan kembali kepadanya. Jadi doanya saja sudah bernilai tauhid. Dari doa bangun tidur sampai dari doa saat mau tidur maupun doa bangun dari tidur. Karena sebelum kita tidur itu sebenarnya setan mengikat 3 ikatan di tengkuk kita. Tapi kita tidak sadar bahwa diikat oleh setan. Pernah nggak ibu-ibu nangkap setan yang nikat itu? Atau sambil nonton setan kemudian tidur, nggak sadar kalau sedang diikat oleh setan. Kata Nabi, supaya melepaskan ikatan itu ada 3 cara. Kan ada 3 ikatannya. Ikatan pertama dilepas dengan doa tadi. Saat kita bangun membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. 1 ikatan terlepas. Sisa 2. Ketika kita berwudu untuk sholat, ya, maka terlepaslah ikatan kedua. Sisa 1. Setelah kita berwudu kemudian sholat, apakah itu sholat subuh atau sebelumnya sholat tahajud, ya, maka ikatan yang 3 itu lepas semua. Sehingga paginya itu kata hadis itu semangat. Tapi kalau ikatan tadi tidak lepas, paginya itu dipastikan malas-malasan. Gak ada gairah mau beraktivitas pagi hari itu, kan? Mau masak kok malas, mau berangkat kerja kok malas, dan seterusnya. Maka tugas kita pada pagi hari itu melepas 3 ikatan setan, ya. Jadi karena setan itu musuh, ya harus dilepas, jangan dibiarkan. Apalagi dipamerkan saya masih ada ikatan setan ini. Ya, jadi dilepas dengan cara berdoa saat bangun tidur, berwudu dan sholat. Bagaimana kalau yang sedang berhalangan? Berarti masih ada 1 setannya. Ya, dilepaskan dengan amalan seperti zikir, ya, seperti beristighfar, itu penggantinya. Karena tidak
yang melepaskan ikatan kedua itu wudhu, yang melepaskan ikatan ketiga itu sholat. Nah, bisa diganti dengan amalia lain yang berhubungan dengan ibadah, misalnya istighfar atau zikir pagi. Nah, itu akan melepas ikatan tadi sebagai pengganti sholat. Karena itu di dalam surat Al-An'am disebutkan wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah yang mematikan kalian, mewafatkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Tsumma yab'atukum bihi liyuqda ajalun musamma. Kemudian Allah yang membangunkan, maksudnya membangkitkan pada siang hari itu untuk disempurnakan umur sesuai dengan ajalnya. Intinya bahwa tidur itu bagian dari kematian, dan ketika Allah kembalikan ruhnya di pagi hari, itu berarti Allah membangkitkan. Nah, ini bukti logika yang ketiga. Adapun bukti sejarah dalam dunia nyata dan juga diabadikan dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah Bani Israel, kisah sapi Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah ayat 67 sampai dengan 73. Pernah baca itu kisah tentang Bani Israel yang disuruh meminta Nabi Musa ditanya oleh kaumnya siapa yang membunuh seseorang. Jadi ada pembunuhan misterius ya, di zaman Nabi Musa. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa ya, tentang siapa sih yang membunuh seseorang ini. Menurut ceritanya pembunuhnya adalah keponakannya sendiri karena ingin segera mendapat warisan. Dia bunuh pamannya ya, tapi dia tidak ada yang tahu kalau dia bunuh, sampai kemudian diperintahkan untuk disembelih seekor sapi betina. Itulah kenapa surat Al-Baqarah itu dinamakan Al-Baqarah, karena ada kisah tentang sapi betina. Awalnya mereka enggan mencari sapi, padahal kalau cari sapi betina ya sembarang sapi betina. Tapi karena mereka tanya apakah yang di belakang baja, apakah yang masih muda atau sudah tua ya, dan seterusnya. Karena banyak pertanyaan, akhirnya mereka kesulitan, walaupun akhirnya tetap dapat. Kemudian sapi itu disembelih, pada bagian tertentu dari sapi itu dipukulkan kepada jasad itu. Maka jasad itu seketika hidup dan menuju langsung pembunuhnya sebelum dia kemudian mati lagi. Berarti ini kan bukti bahwa dibangkitkan oleh Allah itu begitu mudah. Ya. Kenapa harus menyembelih sapi? Allah nggak bisa langsung bangkitkan. Yaitu ujian bagi Bani Israel yang dulunya pernah menyembah anak sapi. Pernah nggak mereka menyembah anak sapi? Ya, karena sapi itu dibuat oleh Arema itu, namanya sapi iri kan. Kalau orang panggil orang dewasa itu kan samnya. Nah, yang membuat patung itu samiri, bukan samiri. Jadi karena dibuat patung itu, akhirnya mereka menyembah. Pada saat itu tidak ada Nabi Musa, karena Nabi Musa sedang dipanggil oleh Allah 40 hari ke suatu lembah suci. Yang menjadi pemimpin saat itu adalah saudaranya Nabi Harun ya, yang menemani, yang mendampingi Nabi Musa melawan Firaun. Nah, itu bukti sejarah dan diabadikan dalam Al-Quran bahwa kebangkitan itu ada. Bukti yang kedua bahwa Allah menghidupkan yang sudah mati terjadi pada kisah Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim memohon ditunjukkan visualisasi kebangkitan untuk meyakinkan hatinya, bukan karena Nabi Ibrahim tidak percaya. Allah menyuruhnya mencincang 4 ekor burung dan menyebarkannya di bukit.
Jadi maksudnya itu dicincang, dipotong kecil-kecil, dicampur, ya, kepalanya 4, kakinya 8 dan seterusnya. Setelah dicincang, kemudian diacak menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian diletakkan di atas burung. Bisa jadi kepala burung ini ada di sana, kakinya ada di sini, sayapnya ada di sana, pokoknya campur. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk memanggil burung itu, dan burung itu terbang sesuai dengan bagian tubuhnya sebelum disembelih tadi. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa Allah Maha menghidupkan, Maha membangkitkan. Nah, ini kisah sejarah yang kedua juga diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, cukup satu aja sudah kita imani. Tapi ada lagi kisah Ashabul Kahfi. Berapa lama Ashabul Kahfi tidur di dalam gua itu? 309 tahun. Umur ibu-ibu sekarang berapa? Tidak sampai 300 kan? Ini tidurnya 309 tahun. 4 generasi dalam usia umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, mereka masih hidup setelah waktu itu masih hidup, walaupun kemudian setelah itu mati. Ya. Dan tidak terjadi kemudian kukunya panjang atau rambutnya kemudian memutih atau bumbu gitu ya. Tidak terjadi keriput, tidak terjadi. Karena itu mereka heran ketika bangun itu sebenarnya kita tidur di setengah hari. Jadi makanan kita tidur sehari. Karena tidak ada perubahan pada tubuh mereka. Tidak lantas menjadi nenek-nenek atau kakek-kakek ya. Karena tidur sampai 309 tahun. Nah, bangunnya mereka itu bukti bahwa Allah Maha membangkitkan. Jadi para pemuda ditidurkan di gua selama berabad-abad, menembus batasan biologis waktu. Batasan biologis umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui. Saya tidak menakut-nakuti yang sudah 60 ya, karena itu sudah mendekati ajal ya. Tapi masalah kematian itu rahasia. Bisa jadi yang muda lebih dulu wafat daripada yang sudah sepuh ya. Karena kematian itu terserah Allah. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian ada kisah di surat Al-Baqarah juga, pria di desa yang hancur. Jadi ada seorang musafir ragu ketika melewati desa itu sudah porak-poranda. Seperti kalau kita jalan-jalan di Gaza, itu bangunan pada hancur. Nah, mungkin kita berpikir gimana ya desa ini bisa bisa dibangun lagi. Bisa nggak desa ini bisa ada kehidupan lagi? Maka Allah mematikannya 100 tahun. Ya, dalam kematiannya 100 tahun itu desa itu datang satu keluarga bangun satu rumah, datang lagi keluarga lain bangun lagi, sehingga sampai menjelang 100 tahun itu sudah ramai, sudah ada pasarnya, sudah ada balai RW-nya, sudah ada apa lagi? Bahkan sudah ada karnaval dan sonore mungkin nih. Artinya sudah ada kehidupan normal di suatu permukiman. Kemudian dia dibangkitkan. Ya. Waktu dia dibangkitkan itu kan dia membawa keledai. Ya. Keledainya itu sisa tulang belulang, tapi makanannya utuh, minumannya utuh, masih segar minumannya. Jadi dia heran kok keledainya mati tapi makanan masih utuh. Kemudian dia diperlihatkan Allah menghidupkan keledainya itu, tersusunlah tulang belulangnya secara anatomis ya. Kemudian dilapisi dengan daging, kemudian dilapisi dengan kulit, kemudian hidup. Itu dilihat dengan mata kepalanya sendiri untuk membuktikan bahwa Allah Maha membangkitkan atau menghidupkan. Setelah itu dia keluar, loh kok sudah ramai ini, tadi kampung berantakan, gak ada penghuni, sekarang kok sudah ramai, sudah ada pasar, sudah ada kehidupan. Nah, jadi akhirnya dia yakin bahwa Allah pasti Maha menghidupkan. Ya. Jadi itu sebenarnya cerita dari Uzair, seorang nabi dari Bani Israil
kecil namanya Uzair yang dimatikan 100 tahun. Nah, selama dia mati 100 tahun itu, orang-orang pada kehilangan hafalan Taurat. Jadi nggak ada yang hafal Taurat lagi. Setelah Uzair pulang ke kampungnya, dulu sebelum dia meninggalkan kampungnya ada seseorang ibu, ya ibu muda usia 20 tahun. Setelah dia kembali, ibu itu sudah buta. Ya. Sebelum Uzair pergi 100 tahun, ibu itu pernah melihat Uzair. Kemudian kalau kamu benar Uzair, masyarakat tidak percaya kalau dia Uzair, karena Uzair sudah 100 tahun yang lalu pergi. Tapi ada satu nenek yang berumur 120 tahun, ya, dia dalam buta. Coba kamu berdoa kalau kamu Uzair, berdoa agar mata saya ini bisa sembuh. Maka Uzair berdoa memohon pada Allah agar nenek ini disembuhkan dari kebutaannya. Setelah berdoa dan atas izin Allah sembuh, dia melihat ke arah yang hilang 100 tahun itu. Loh, ini bukan Uzair. Masih belum percaya lagi bahwa itu Uzair. Coba Uzair ini menghafal Taurat. Coba kamu hafal Taurat. Kami sudah kehilangan banyak perkara Taurat. Akhirnya Uzair menyusun kembali kitab Taurat. Nah, inti dari kisah itu sebenarnya bukan pada kehebatan Uzairnya atas izin Allah, tapi pada bahwa Allah Maha membangkitkan, Allah Maha menghidupkan. Jadi kalau ada bukti logika, ada bukti sejarah, apalagi yang kita tidak imani dari adanya hari kebangkitan itu. Ya. Tapi ternyata ada 3 kelompok pengingkar al-munkirun, tidak mungkin ada kebangkitan. Siapa 3 kelompok itu? Yang pertama ada namanya ad-dahriyun, ateis murni. Ya, hidup ini hanya sekali aja. Kalau sudah mati ya sudah selesai, tidak ada lagi kehidupan. Nah, ini menurut kepercayaan mereka. Jadi menolak total keberadaan Tuhan dan hari akhir, meyakini hidup hanyalah siklus biologis saja. Kemudian ada kelompok al-falasifah al-jismaniyah, kelompok filosof materialis, ya, yang mengatakan menerima kebangkitan jiwa atau ruh semata, namun menolak kebangkitan jasad atau fisik karena menganggap materi yang hancur tak mungkin disatukan kembali. Jadi mereka separuh percaya bahwa ruh bisa bangkit, tapi jasad tidak bisa. Ini disebut al-falasifah al-jismaniyah. Kemudian ada at-tanasukhiyun atau reinkarnasi, menolak kehidupan akhirat dan percaya bahwa hukuman atau pahala diberikan dengan cara ruh berpindah ke tubuh lain secara berulang-ulang di dunia ini saja. Jadi ruhnya orang ini kembali ke bayi ini sehingga dia hidup lagi. Dia mengira bahwa kehidupan akhirat itu tidak seperti yang dijelaskan dalam konsep Islam. Inilah 3 pengingkar adanya kebangkitan. Dengan kita memahami bukti logika, bukti sejarah tadi, kita insya Allah termasuk yang mengimani adanya hari kebangkitan. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka mengingkari, mengapa mereka menolak adanya hari kebangkitan itu, padahal faktanya sudah jelas, ya, kebenaran sudah ada, argumentasi sudah kuat. Karena satu, yuridul insan liyabjura amama. Manusia itu selalu ingin berbuat kemungkaran, keburukan, ya, sehingga ingin hidup lebih lama. Itu alasannya kenapa tidak percaya adanya hari kebangkitan. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bilakah hari kiamat itu? Kalau nggak percaya, nggak usah bertanya. Jadi kesimpulannya, penolakan terhadap hari kebangkitan mayoritas didorong oleh keangkuhan mental, sebuah strategi psikologis melarikan diri dari pengadilan ilahi
agar bisa hidup bebas tanpa rasa takut terhadap hisab. Karena memang adanya keimanan terhadap hari akhir itu kan mendorong seseorang untuk berbuat baik. Ya, semakin iman dia kepada hari akhir, semakin kuat dorongan untuk berbuat baik. Karena dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berbeda dengan orang yang tidak mengingkarinya. Tujuan mengingkari itu adalah supaya bisa hidup bebas. Mana ada itu hisab, mana ada itu pembalasan. Ya hidup sekarang aja di dunia selesai. Nah itu mereka yang mengingkari. Nah berikutnya, apa buah keimanan terhadap kebangkitan? Atau secara umum buah keimanan dari hari akhir. Pertama, imunitas terhadap dunia. Artinya mampu untuk menahan diri dari mencintai dunia. Menyadari dunia hanyalah stasiun transisi, mematikan sifat tamak dan menumbuhkan mentalitas dermawan, mudah berbagi atau berinfak. Itu buah yang pertama. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan di dunia ini dengan mengimani adanya hari akhir. Makanya dunia ini disebut darul amal, darul ibtila, tempat beramal, tempat ujian. Nanti akhirat itu disebut darul jasa, tempat pembalasan. Jadi kalau ibu-ibu sudah merasa menjalankan ketaatan dengan sangat baik, belum dibalas-balas, ya kuatkan diri bahwa ini darul amal, bukan darul jaza. Darul jazanya nanti di akhirat sana. Sekecil apapun, kita sering baca dua ayat terakhir al-zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi bagi orang Islam, kalau dia bertobat, dia tidak akan mendapat balasannya. Karena akan dihapus kesalahannya itu, dia akan mendapatkan ampunan atas kesalahan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Begitu pula kalau dia melakukan kebaikan tidak ikhlas, dia tidak akan mendapatkan balasannya. Dia harus melakukan kebaikan itu dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah SWT. Yang kedua, sebagai pelipur lara secara mutlak, memberi ketenangan batin saat tertimpa musibah. Yakin tidak ada satu debu pun kebaikan atau kejahatan yang menguap tanpa peradilan yang adil. Kalau di dunia ya mungkin tidak adil, tapi di akhirat pasti adil. Yang ketiga, yang terakhir, akselerasi amal soleh. Menciptakan urgensi musyawarah bil khairat, urgensi pentingnya menyegerakan perbuatan-perbuatan baik, untuk selalu mengevaluasi diri atau bermuhasabah selagi jasad masih hidup, masih berfungsi, masih produktif. Karena itu ketika ada orang yang sepuh datang kepada Nabi, Rasulullah, saya ini kan sudah sepuh, amal apa yang bisa saya lakukan dan mudah? Ya basahi lisanmu dengan zikir, yang paling mudah. Nah, puncak perjalanan akan keimanan kepada ahli akhir ini, bahwa akan diaudit yang ringan, dihisab hisaban yasiro. Orang-orang mukmin akan menerima buku rekaman kehidupan mereka dari tangan kanan dengan penuh senyuman kehormatan. Ini simbol bahwa hisabnya ringan. Yang menerima catatan amalnya dari depan, dari tangan kanan. Sedangkan yang tidak beriman dari tangan kiri dan dari balik buku. Timbangan yang berat secara mutlak. Waman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Qari'ah, bahwa fi 'isyatin radiyah. Di dalam surat Al-Mu'minun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Kemudian
kemudian akan masuk ke dalam jannat al-khulud, surga keabadian. Integrasi sempurna antara kenikmatan fisik mutlak, sungai yang jernih, kemewahan yang ada, dan puncak spiritualitas, meraih ridho dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ tidak ada lagi amal, tidak ada lagi pengajian seperti ini, walaupun diundangnya ada. Jadi tinggal menikmati apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Tapi nanti kita punya materi surga dan neraka. Nah, terakhir sebagai kesimpulan Ibu, bahwa kebangkitan atau al-ba'ats bukanlah mitos masalah buatan kita, melainkan kepastian rasional karena ada bukti rasionalnya dan janji ilahi yang mengkalibrasi ulang cara hidup kita hari ini. Jadi semakin orang yakin akan adanya kebangkitan, semakin dia menguatkan diri untuk beramal soleh. Tetesan hujan yang menghidupkan daun, penciptaan pertama sel tubuh kita, hingga kesadaran yang kembali setelah kita tidur, semuanya adalah blueprint harian dari kekuasaan Allah. Mempercayai al-ba'ats bukan sekedar dogma, melainkan fondasi tertinggi dari keadilan universal. Jadi intinya bahwa semakin seseorang mengimani kebangkitan, semakin siap dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dia yakin saat dibangkitkan itu akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan di kehidupan dunia. Maka orang yang cerdas itu akan mempersiapkan kehidupan akhiratnya jauh lebih kuat dibanding dia menikmati kehidupan dunia saja. Bukan berarti dunia diabaikan saja, kejar akhirat saja, tidak. Tapi ada keseimbangan dalam kehidupan. Karena itu doanya hasanah di dunia, hasanah bil akhirah. Itu doa yang paling sering dibaca Rasulullah. Itu barangkali tentang kebangkitan. Ibu yang dirahmati Allah, kita masih punya waktu untuk sharing, untuk diskusi, untuk tanya jawab, baik menyangkut kebangkitan ini atau yang lainnya. Kami persilakan. Saya kembalikan ke Ibu Akhwat. Setelah kebangkitan, manusia digiring ke padang mahsyar dan menunggu lama. Belum ada pengadilan Tuhan. Sampai nanti orang-orang datang kepada Nabi Adam agar memohon kepada Allah untuk disegerakan. Karena pada hari itu sangat sengsara manusia sesuai amal perbuatannya. Karena matahari didekatkan hanya 1 mil. 1 mil itu berapa kilometer? Kurang dari 2 kilometer ke 1 mil. Jadi kalau dari sini ke pasar apa itu Filipin berapa kilo? Ya, kalau kajian kurang dari 2 kilo itu, situlah jarak matahari dengan manusia. Dalam keadaan tidak berpakaian telanjang, dalam keadaan tidak bersandar, dalam keadaan tidak berhitam, numpuk di padang mahsyar. Tidak ada lagi gunung yang kita lihat, tidak ada lagi lembah, tidak ada danau, tidak ada sungai, hanya tanah datar saja. Kita numpuk di situ. Ibu Aisyah sampai bertanya, kalau telanjang begini apakah saling melihat Allah? Ibu berpikir gitu juga atau tidak? Ya kan? Tidak berpakaian sama sekali, tidak sehelai penakut. Apakah saling melihat Allah? Ya. Kata Nabi, urusan pada hari itu sangat berat sehingga tidak mungkin untuk sekedar melihat Allah.
situ terjadi kesengsaraan. Makanya ada hadis yang menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Apa salah satunya? Salah satunya kalau berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak lihat. Jadi kalau ibu berinfak, tangan kirinya taruh belakang. Maksudnya ikhlas, tidak ada yang lihat, ada infak rahasia yang ibu-ibu miliki. Ya, ada infak rahasia rutin, nggak ada orang tahu kecuali penerimanya dan Allah. Itu namanya infak rahasia, infak yang dilakukan tangan kanan tidak diketahui tangan kiri. Salah satunya. Dan sholat berjamaah di masjid. Jadi itu belum terjadi, pemberian catatan belum terjadi. Masih di padang mahsyar lama. Mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam nggak bisa, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Isa, nggak bisa. Akhirnya yang bisa Nabi Muhammad. Makanya namanya syafaat uzma atau syafaat kubro. Apa itu syafaat kubro? Syafaat untuk semua yang ada di padang mahsyar itu supaya disegerakan pengadilan Tuhan. Akhirnya Nabi memohon pada Allah supaya dilaksanakan pengadilan. Nah, baru pada tahap berikutnya itu terjadi hisab. Jadi timbangan amal. Nah, disitulah nanti diberikan catatan amal itu setelah dihisab. Ya. Kalau dalam konsep Al-Qur'an, faman taqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Calon penghuni surga. Sebaliknya, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di neraka. Wa man khafat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah. Jadi itulah saat pemberian dan penawar. Setelah itu di sini nanti ada namanya haud, telaga Al-Kautsar, ya, yang akan didatangi oleh orang-orang beriman yang tidak melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan agama sepeninggal Nabi. Kalau ada yang melakukan hal baru diusir, ya, tidak diperkenankan untuk minum di telaga. Setelah itu melewati sirat namanya. Makanya ada istilah siratul mustaqim. Nah, setelah itu apakah nanti jatuh dari sirat itu masuk neraka atau lolos di sirat itu masuk surga? Jadi pemberian catatannya jauh setelah berkumpul di padang mahsyar. Allah. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebagian sudah ditanyakan oleh Bu Yanti. Jadi sebenarnya saya mau nanya, kalau pada saat manusia dibangkitkan itu kondisinya seperti apa, sudah dijawab. Yang pertanyaan saya berikutnya, apakah kita kaitannya kan meninggal yang sudah dikubur di situ. Nah, pada saat hari kiamat dibangkitkan, apakah kita itu bangun dari kuburan kita masing-masing di situ kayak gini terus, oh saya semuanya pada bangkit di alam kuburnya sendiri atau bagaimana? Karena maaf sebelumnya saya kan ada doa saya tuh kepingin meninggal di tanah suci gitu ya. Otomatis kan dikuburkan di sana, insya Allah kalau misalnya dikabulkan sama Allah. Nah, pada saat dikuburkan di sana kan berarti saya tidak bertemu dengan orang-orang yang saya kenal gitu loh. Misalnya kalau misalnya dikubur di sini, misalnya saya dekat sama suami saya atau gimana kayak gitu. Apakah pada saat itu apakah terpikirkan kita pas bangun gini di alam kubur saat dibangkitkan itu apa terus toleh-toleh loh kok kan koncone gitu apa gimana ya Ustaz? Kita masih secara logika itu masih gitu. Kalau kita menuju surat Abasa, itu di bagian akhir surat Abasa itu ada Faiza ja'atis sakhah. Apa tulisannya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi
ingin ketemu itu nggak jadi. Jadi tidak ada kekeluargaan pada saat itu, nanti di surga ada kekeluargaan. Ya, dia lari dari saudaranya, lari dari suaminya, dari pasangannya, lari dari bapak ibunya, lari dari anak-anak. Karena dia punya hak yang mungkin dia tidak penuhi pada saat dia hidup di dunia. Sebagai seorang istri tidak punya hak suami atau sebaliknya, sebagai suami tidak penuhi. Jadi dia lari, dia beru. Ya. Jadi jangan ibaratkan ada musibah di dunia, kemudian kehilangan kontak dengan keluarga, nanti setelah itu ketemu lagi gitu, enggak seperti itu. Ya, ada pikiran kekeluargaan, tapi ada rasa takut untuk ketemu karena akan mempertanggungjawabkan hak-hak yang tidak dipenuhi. Karena itu mumpung kita masih hidup, ya ibu penuhi hak-hak terhadap anak, ya, terhadap orang tua, terhadap pasangan, ya. Sehingga tetap lari juga walaupun itu, karena Al-Quran mengatakan seperti itu, ya. Jadi keadaannya sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, ya, bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nah setelah itu nanti di surga, kalau level suami istri itu berada di level yang tinggi, sementara anaknya ada di level yang bawah ayah ibunya, anaknya nanti diikutkan ke yang lebih tinggi. Nah itu baru ketemu dengan keluarga. Kalau saat ibadah masyar atau saat kita sendiri-sendiri, ya, tidak tahu ini siapa, walaupun pernah lewat depan rumah waktu di dunia. Tapi nanti belakang masa sudah urusannya berat untuk nyapa, friend gitu, bestie nggak ada, nggak ada lagi bestie yang di pada masa saat dibangkitkan itu sudah sendiri. Kira-kira mau. Itu berapa tahun Ustaz di Padang? Lamanya berapa? Ini penjelasannya saya tidak mendalami, ya. Mungkin kita nanti akan belajar khusus setelah kebangkitan ini berapa lama kita di situ. Intinya saking lamanya ada keringatnya sampai lutut, saking dekatnya dengan matahari. Ada keringatnya sampai perutnya, ada keringatnya sampai telinganya, ada bahkan tenggelam sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, itu saking sengsaranya di padang mahsyar. Nah disitulah berlaku perlindungan Allah pada 7 golongan itu. Jadi berapa lamanya saya belum dalami, nanti kita coba bahas pada kesempatan berikutnya. Karena setelah kita ini kita akan bahas tentang mahsyar. Ada lagi? Kalau yang dibangkitkan itu hanya manusia aja atau ada makhluk lain dibangkitkan juga? Makhluk lain dibangkitkan. Pokoknya semua hidup dibangkitkan. Tapi mereka ada kisos, ya. Setelah itu mereka semua selain manusia itu jadi debu. Sebagaimana akhir surat An-Naba itu, orang kafir itu ingin jadi debu. Yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kenapa orang kafir ingin jadi debu? Karena melihat binatang-binatang itu setelah dikisos nggak ada pengadilan Tuhan dalam pengertian seperti manusia itu. Dia jadi debu sehingga tidak perlu mempertanggungjawabkan lebih lama. Nah, sehingga orang kafir berharap jadi debu itu, sehingga tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Tidak ada siksa neraka, tidak ada berbagai siksaan yang berat. Ya, nah itu jadi binatang-binatang dibangkitkan yang pernah jahil terhadap binatang lain di kisos, ya. Setelah itu mereka semua jadi debu. Karena mereka bukan makhluk taklif. Makhluk taklif itu cuma 2, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ada jin muslim, ada jin kafir. Ada manusia muslim, ada manusia kafir. Ada setan dari jin,
ada setan dari manusia, minal jinnati wan nas. Tapi jin tidak banyak diceritakan tentang bagaimana keadaan mereka di akhirat. Ya. Yang banyak diceritakan adalah manusia. Tapi mereka tetap mempertanggungjawabkan bahwa iblis nanti pidato di neraka. Ya, ada pidato iblis di neraka. Nanti kita bahas khusus tentang iblis. Saya kira itu mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Yang penting ibu mau persiapkan hari kebangkitan. Bukan bangkit dari tidur ya. Bangkit yang sesungguhnya di akhirat dengan meningkatkan amal soleh. Karena semakin kuat keimanan kita pada hari akhir, semakin termotivasi berbuat amal. Karena sering kita mengatakan samu akhirat. Samu akhirat itu menunjukkan adanya motivasi beramal soleh untuk kehidupan di akhirat. Saya kira itu, saya kembalikan ke buah-buah selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.